Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra PT BES, hari ini kami kehadiran tamu yang sangat luar biasa, spesial tentunya. Di depan saya ada salah satu dari tim konsultan Eco Farming. Beliau adalah Bapak Jamaluddin Al-Afghani. Selamat datang Pak Jamal. Terima kasih. Di kantor PT BES. Beliau selaku Widya Suara bidang pertanian organik di Kementerian Pertanian. Kemudian beliau juga asesor pertanian organik Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Kementerian Pertanian. Ya. Hari ini kami mau bincang-bincang nih dengan Pak Jamal ya, tentunya terkait dengan produk yang dipasarkan oleh PT BES, yaitu adalah produk Eco Farming. Nah, produk Eco Farming ini sangat luar biasa penjualannya, sangat ramai sekali, sangat laku sekali. Namun tentunya banyak sekali mitra-mitra atau mungkin masyarakat yang sebenarnya belum paham betul seperti apa sih sebenarnya kinerja Eco Farming ini. Nah, yang pertama saya mau tanya, seperti apa sih Pak pupuk Eco Farming ini sebenarnya secara garis besar ya? Ya, baik Pak Nur, terima kasih. Jadi para sahabat sekalian, Eco Farming ini kebetulan kami sudah melakukan beberapa kali uji laboratorium terkait dengan kandungan-kandungannya. Jadi yang pertama tentu kalau yang sudah ada di kemasan yang sudah sering kita lihat adalah ada kandungan organiknya. Nah, organik ini adalah merupakan salah satu bahan yang sangat vital dalam memperbaiki kualitas tanah ya. Jadi tanah yang baik itu diindikasikan dengan organik yang semakin tinggi. Nah, saat ini kondisi tanah kita kenapa masuk dalam kategori kurus? Karena organiknya rata-rata kurang dari 2%, bahkan saat ini menuju ke 1%. Nah, jadi ini adalah satu hal yang menggembirakan bagi kita bahwa ada satu produk kecil tetapi kadar organiknya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua ada kandungan N-nya, P-nya, K-nya. Ya sekalipun dalam jumlah yang kecil, tapi ingat bahwa memang untuk bahan organik tidak ada NPK yang di atas 5 ya. Jadi kalau Mas Nur, kalau misalnya ada pupuk organik yang N-nya di atas 5, itu malah dipertanyakan, jangan-jangan pakai urea. Jadi secara peraturan memang nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun di Kementerian Pertanian kita membolehkan N itu sampai di angka 6, tetapi kalau bicara di sertifikasi, rata-rata lembaga sertifikasi organik akan mencari ada apa sebenarnya kenapa sampai di atas 5, dan pada akhirnya rata-rata mereka tidak merekomendasikan bahwa itu produk organik. Jadi kalau organik murni jarang sekali kita dapatkan di atas 5. Nah, kemudian yang kedua, Pak Nur, ini yang luar biasa dari hasil uji kami bahwa di dalam pupuk ini ternyata mengandung mikroba yang luar biasa besar. Jadi kalau misalnya nilai NPK-nya kecil tetapi mikroba penambat nitrogen itu yang tinggi, sehingga dia bisa mengambil nitrogen yang ada di udara. Ingat ya, di udara ini ada nitrogen sekitar kurang lebih 80% yang bisa diambil oleh mikroba di dalam tanah. Mereka juga mikroba-mikroba ini, kalau bahasanya kepala badan kami kemarin mengatakan bahwa mikroba ini ibaratnya adalah pasukan khusus. Pasukan khusus yang bekerja di dalam tanah, merombak bahan organik, menyiapkan nutrisi-nutrisi sehingga unsur hara tanah ini tercukupi untuk dimanfaatkan tanaman. Iya, karena banyak sekali pertanyaan kan, kenapa Eco Farming ini bisa bikin pertaniannya subur sedangkan kan kandungannya kecil gitu kan? Nah, termasuk juga mungkin gini Mas Nur, bahwa masa sih benda sekecil ini bisa digunakan untuk 1 hektar gitu ya. Nah, saya ingin jelaskan para sahabat mitra PT BES dimanapun berada, di dalam satu tub Eco Farming ini hasil uji lab kami yang baru keluar kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, itu mengindikasikan bahwa jumlah mikroba positif yang ada dalam 30 gram itu 150 miliar. Nah, padahal dalam kondisi belum diapa-apain ya? Belum diapa-apain. Nah, ada 150 miliar. Itu minimal dari 5 kali ulangan di dalam pengujian di laboratorium, itu nilai terkecil adalah 150 miliar. Nilai tertinggi diperoleh 189 miliar.
per 1 tub. Jadi kalau kita ambil tengahnya itu kurang lebih sebenarnya 170 miliar Rata-rata gitu ya? rata-ratanya ya. Itu maknanya apa? Maknanya begini, dengan mikroba yang dalam jumlah yang besar itu ketika kita aplikasikan ke tanah sebenarnya tidak perlu langkah awal tidak perlu sebenarnya kita lakukan pengembangbiakan lagi, fermentasi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita aplikasikan ke tanah di dalam satu kali aplikasi, misalnya kemarin saya membuat sebuah catatan kecil bagaimana kita breakdown di dalam dalam 1000 ml itu ada 150 miliar misalnya. Nah, artinya setiap 100 ml itu ada kurang lebih 15 miliar. Nah, jadi dalam 50 ml itu ada 7,5 ada sekitar 75 miliar ya, ada sekitar 7,5 miliar maksud saya. Ada sekitar 7,5 miliar dalam satu tangki. Dalam satu tangki yang dicampur dengan yang dicampur dengan 15 liter air. Nah, ini artinya apa? Mikroba yang begitu banyak ketika kita aplikasikan ini, pertama ketika dia turun ke tanah, mereka akan berkolaborasi untuk memperbaiki kualitas tanah. Dan mereka ini karena jenisnya banyak, penambah nitrogen, ada pembuka stomata. Nah ini yang unik lagi, pembuka stomata, Mas Nur. Apa fungsinya pembuka stomata? Stomata itu kan ada waktu-waktu terbuka secara alami. Ya, sampai jam 10-an. Ya. Nah, tetapi dengan menggunakan eco farming ini, ada mikroba yang kerjanya memang membuka stomata di luar jamnya. Jadi bisa bertambah lama gitu terbukanya. Ya. Nah, sehingga kenapa kemudian teman-teman misalnya di sawit ya. Tadi kita dengarkan ada tamu dari Bengkulu mengatakan ada petani yang mengaplikasikan baru sekali, tadinya daunnya itu nggak bisa terbuka untuk keluar sawitnya, baru sekali aplikasi ternyata udah pada keluar setelah 28 hari. Nah, akhirnya mereka mengatakan, wah ini baru kali ini saya pakai pupuk yang bisa membuka daun secepat itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kerja mikroba. Nah, sebenarnya di dalam eco farming ini ada mikroba apa aja Pak yang sudah diteliti? Kita kemarin itu baru kurang lebih sekitar 8. Jadi ada mikroba aerob. Mikroba aerob ini sangat bagus untuk memperbaiki kualitas tanah, kualitas air ya. Sehingga kalau misalnya ada lahan-lahan yang kondisi airnya kurang bagus, nah itu bisa diperbaiki dengan mikroba aerob. Kemudian ada pelarut fosfat. Nah, di dalam tanah kita, Mas Nur, hasil residu-residu dari pemupukan yang menggunakan anorganik itu banyak sekali fosfat-fosfat yang tersedia tidak larut. Nah, dengan menambahkan eco farming itu akan melarutkan fosfat-fosfat tersedia sehingga tanpa dipupuk P pun tanaman sudah tercukupi. Nah, itulah kenapa kemudian dengan pengurangan sampai 75%, kenapa kemudian ternyata masih tetap bisa mencukupi unsur hara tanaman karena kerja mikroba yang memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di dalam tanah. Kemudian ada mikroba yang fungsinya juga adalah untuk melarutkan residu. Jadi residu-residu dari hasil sisa-sisa racun, pestisida segala macam itu bisa dilarutkan sehingga tanah menjadi lebih sehat. Ada selain penambah nitrogen, pelarut fosfat, nah kita mikoriza. Nah ini dia. Ini mikoriza yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Mikoriza ini mampu mengambil makanan untuk disuplai ke akar tanaman dalam jarak yang sangat jauh. Jadi dia bekerja membantu menyuplai makanan. Ya, menyuplai. Dan yang kedua, mikoriza ini dia juga sekaligus membuat cadangan makanan. Nah, jadi kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang kekeringan gitu ya, tidak tersuplai unsur hara dalam waktu air dan cukup misalnya, itu karena adanya cadangan makanan dari mikoriza sehingga dia masih tetap tahan. Nah, inilah kelebihannya sehingga kita mendengarkan banyak sekali dari teman-teman menyampaikan bahwa kenapa kok kekeringan tapi masih tetap hijau. Nah, itu salah satu fungsi hasil kerja dari mikoriza ini. Ya. Dan yang lainnya mungkin? Nah, jadi kita baru intinya begini, kita baru mengidentifikasi mikroba ini kurang lebih sekitar 200 juta dari 150 miliar. Nah, sehingga baru diidentifikasi sebagian? Iya, baru sebagian. Dari 150 miliar ini hasil uji kita baru kurang lebih 200 juta yang teridentifikasi. Artinya apa?
masih banyak mikroba-mikroba positif lain yang belum kita ketahui apa namanya, tetapi hasilnya sudah nampak kinerjanya. Nah, jadi begitu diaplikasikan ke tanaman, loh kok ini bagus. Nah, itu dia rupanya kolaborasi dari banyak mikroba ini memberikan pengaruh yang luar biasa untuk menyiapkan unsur hara dalam tanah.